Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para pimpinan dari Ustadz Developmental and Research atau CTF yang dalam ini dari Pak Gubernur, Pak Bupati, SPD MSD dan Bapak Dirjen Setiadi SPD dan beliau-beliau ini yang akan menjadi narasumber pada kegiatan kita pagi hari ini yang dilakukan pembelajaran abon. Pertama-tama kan yang cantik-cantik kita yang maju semangat-semangat nih Pak Direk yang menghormati tujuan kita dalam pelaksanaan pelatihan. Kenapa tujuan kegiatan ini kami memfokusnya kepada Ibu BKK? Karena Desa Batu Putih ini sudah agak lama aktif BKK-nya. Sempat kemarin juga ada pertanyaan Ibu Ketua, apa kegiatan BKK tahun ini? Nah, jadi sekalipun kita agak sakti dan lama, bukan berarti BKK ini kita lupakan. Tetap kita akan ingat dan kita akan perjuangkan apa-apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, tujuan pembuatan abon ini selain meningkatkan kapasitas keterampilan BKK, kami berharap ke depannya. Jadi tahun ini juga pemerintah desa membuat pengelolaan ini ikan air tawar, tapi menggunakan metode bioflok dan alat-alatnya sudah datang semua disediakan di pasar. Nah, ini depannya yang kita harapkan. Sekalipun nanti hasil dari bioflok ini tidak bisa dimanfaatkan atau belum bisa dimanfaatkan sebagai abon, tidak apa-apa, kita akan fokus di ikan air laut dulu. Yang penting pertama ikan air lautnya ada, ikan air tawar yang masuk ini PET juga ada. Semoga dengan adanya kegiatan ini sebagai salah satu upaya kita dalam pencegahan stunting di desa Batu Putih. CF ini adalah lembaga swadaya masyarakat, LSM istilahnya, tapi bukan LSM yang ibu lihat di pemerintah itu ya, tapi kita ini LSM untuk pengembangan masyarakat, pendampingan masyarakat. Jadi CF ini sudah berdiri dari tahun 2021. Terus kita memang fokus untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pembuatan olahan produk. Terus mereka memiliki unit bisnis untuk strategi roketan dan fisheries. Kalau di bahasa Indonesia kan itu lingkungan pesisir dan perikanan. Nah, kita masuk di sini karena olah ikan kan fisheriesnya seperti itu. Nanti mungkin akan fokus ke pembuatan abonnya akan dipimpin oleh Mas Didi. Mungkin ibu-ibu sudah banyak yang kenal sama Mas Didi ya, karena tetangga desa, orang setempat Lingsar. Memang Mas Didi masuk juga ke dalam timnya. Beliau sudah melalang buana ke Sumbawa untuk mengajarkan ibu-ibu yang ada di sana. Tapi ibu-ibu yang ada di sana itu tergabung dalam kelompok besar namanya kelompok pengolah dan pemasar. Kalau di sini kan PKK. Jadi di sini sebenarnya PKK tidak wajib untuk melakukan penjualan, tidak wajib untuk menjalankan unit bisnis gitu. Informasi saja untuk Pak Ades dan ibu-ibu PKK bahwa sebenarnya kami itu memiliki sebuah modul atau materi gimana caranya untuk membuat sebuah usaha berjalan dengan baik gitu. Jadi memang ini part yang diambil untuk pembuatan abon ini adalah cuma satu part aja Pak Ades. Jadi kita itu ada 8 materi sebenarnya. Pertama seharusnya itu kita akan merubah pola pikir ibu-ibu, gimana sih cara berwirausaha yang baik, itu pertama. Terus setelah membuat pola pikir usaha itu, nah di situ ibu-ibu nanti akan akan diarahkan memilih sebuah usaha. Jadi usaha apa sih yang cocok sebenarnya bagi ibu-ibu dari segi keinginannya, dari segi pasarnya dan lain-lain. Baru setelah misalnya ibu-ibu sudah ada bayangan untuk membuka usaha, baru itu nanti kita ada arahkan ke pembuatan produk. Kalau di sini kan pembuatan produknya abon. Kalau misalnya ibu-ibu nanti pengennya
membuka usaha air petelur juga bisa seperti itu. Tergantung kan moodnya, keinginannya ibu-ibu. Tapi di sini kita fokuskan untuk pembuatan abon. Setelah itu akan diajarkan gimana caranya untuk pengemasan dan labeling. Jadi gimana sih caranya untuk mengemas yang baik? Gimana caranya untuk ketika dilihat kemasannya itu orang-orang pengen beli gitu. Terus labeling. Jadi ibu-ibu kalau misalnya pernah melihat sebuah produk yang ada di Indomaret atau Alfamart, itu kan pasti tertera di sana ada komposisinya, terus expirednya, kapan dia kadaluarsa dan lain-lain. Ternyata itu dipersyaratkan kalau misalnya produk kita nanti mau diberikan izin. Jadi kan misalnya nih ibu sudah bikin abon, tapi mau dijual ke supermarket atau ke retail modern, pasti orang yang akan membeli produk itu atau toko yang akan mengambil produk itu pasti menanyakan hal itu. Apakah sudah punya PIRT, punya BPOM dan yang lain-lain. Jadi itu harus diajarkan juga. Terus yang kedua itu ada perhitungan HPP namanya. Harga pokok produksi atau harga pokok penjualan? Harga pokok produksi. Jadi misalnya ibu sudah bikin abon, terus mau dijual, kira-kira mau dijual harga berapa? Harga ikannya. Kalau harga ikannya naik, otomatis abonnya nanti dinaikkan. Nah kan pasar tidak bisa seperti itu, Bu. Jadi tiba-tiba, oh kemarin saya beli 10.000 kok, sekarang ibu jualan 12.000 gitu, harganya naik, ikannya gitu. Ya, jadi biasanya orang-orang yang membuka usaha itu dia tidak menghitung HPP-nya, jadi harga pokok produksinya. Dari situlah kita bisa menentukan harga. Semisalnya ibu membuat abon ini, terus nanti setelah dihitung dibantu sama Mas Didi, ternyata yang satu bungkus itu harga pokok produksinya itu 5.000 misalnya. Ibu mau untung berapa? Misalnya mau dijual nih, ibu mau untung berapa? Nah di situ dilihat dari situ. Kalau ibu harga produksinya aja 5.000, terus ibu jual 5.000 dong, pakpuk dia ya. Itu bahasanya sih. Iya, makanya rugi tenaga seperti itu nanti diajarkan juga nanti besok-besoknya aja ya, di spill aja nanti ya. Ya, di spill aja. Ini biar ada gambaran Bang Ades. Nah, di situ juga ibu bisa dengan itu bisa membuat pola harga. Pola harga itu diperuntukkan ketika misalnya ibu sudah membuat abon banyak nih, terus ada yang mau jadi reseller. Kan ibu pasti beda kan memberikan harga reseller ke orang yang langsung beli persatuan. Siapa tahu nanti ibu juga punya distributor, beda lagi harganya. Nah HPP ini adalah dasarnya untuk menghitung itu. Semisalnya kalau harga pokok produksinya 5.000, terus ibu mau keuntungannya 100%, berarti dijual 10.000 kan? Nah 10.000 nanti itu bisa diatur yang keuntungan 5.000 itu. Kalau misalnya ke reseller ya kita jual 8.000, kalau misalnya ke distributor ya jual 7.000. Tapi ada syaratnya, kalau mau jadi reseller harus beli 20 bungkus langsung seperti itu. Ya. Tapi itu nanti di-spill aja ya Mas Didi. Nah kemudian itu kita akan mengajarkan, kalau di modulnya ya ada legalitas usaha. Jadi usaha kita itu harus punya legalitas, punya NIB namanya, nomor induk berusaha. Setelah itu juga harus punya yang tadi sudah saya sebutkan, harus punya izin edar, PIRT. Kalau misalnya olahannya itu dia beresiko tinggi seperti frozen food, kalau misalnya tidak dimasukkan ke kulkas dia akan basi. Dia harus punya BPOM namanya. Iya, BPOM. Terus misalnya skincare itu kan sangat berpengaruh terhadap kesehatan ya. Kalau ibu saat pakai skincare kan bisa rusak mukanya, itu juga harus BPOM. Jadi dia level izin edarnya itu harus lebih tinggi. Terus kemudian diwajibkan ada halal MUI dari MUI, karena kita mayoritas umat Islam ya, diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk ada halal. Tapi kalau
jualan di Bali atau apa, mungkin tidak perlu namanya halal ya ketika itu. Nah setelah ibu punya produk, setelah ibu tahu menghitung APP-nya, setelah ibu ada izin usahanya dan izin edarnya, baru diajarkan gimana caranya melakukan pemasaran. Hari ini baru ketemu saya, walaupun orang dekat sini, cuma baru sempat masuk di kantor desa juga, cuman lalu lalang sering. Saya sering ke Tunda, ke sini juga, ke Baduskon, ke Onyok juga sering. Cuman baru sempat bisa bertatap muka dengan ibu-ibu PKK yang ada di sini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum pembuatan atau pengolahan ikan tongkol menjadi abon. Banyak pilihan ya. Ikan ini mau diolah jadi apa, banyak pilihan. Nah, cuma ada beberapa kebutuhan untuk kita bisa realisasikan kebutuhan itu dengan salah satu cara ikan ini kita apakan, kan gitu ya. Nah, kalau di desa, iya perkenalkan, saya belum kenalkan diri. Nama saya ini Firman Sahyamin ya. Saya dari Setungkep, desa Setungkep Linsar. Rumah saya pas di belakang SD Setungkep. Ada yang pernah lewat di situ. Kalau lurus Onyok, ketemu kampung saya di situ. Terus saya sebagai CEO UD Alkan Barokah ya, saya juga ada usaha. Usaha saya bergerak di bidang pengolahan pupuk organik. Kalau ada orang ke sini, banyak pelanggan saya di Tunda. Pupuk organik saya banyak. Terus kenapa, apa hubungannya pupuk organik dengan ikan gitu ya? Boleh. Nah, ini kebetulan kami bersama CEF sudah bermitra sangat lama dan beberapa banyak tempat yang sudah kita bina dan kita latih seperti ini yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ada juga yang pernah diceritakan tadi, disampaikan tadi Pak Kades, kita juga ke Sumbawa pembinaan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan di tempat kita ini di Desa Batu Putih ini bisa berkelanjutan ya. Stepnya kalau menurut saya atau tahapannya adalah punya skill dulu. Artinya ada skill, keterampilan yang untuk kita jual kan. Nah, kalau manajemen dan sebagainya, evaluasi dan sebagainya nanti itu. Setelah kita bisa punya keterampilan, ada yang akan kita jual, baru kita hitung-hitungan setelah itu. Memang penting hitungan di awal, tetapi kalau tidak memulai dulu apa yang mau dihitung. Tidak pernah bikin abon, tapi mau jualan, jadi hitungannya didahulukan apa mau dihitung, ikan aja belum dibeli, ya kan? Apalagi ikannya dibuat. Nah, mudah-mudahan sambil berjalan nanti saya akan menjelaskan sedikit-sedikit kenapa pakai bahan ini, kenapa pakai bahan itu ya, biar nanti lebih hidup suasana kita. Baik ibu-ibu yang saya hormati, ini ada resep yang hari ini menjadi resep ibu-ibu PKK yang ada di Desa Batu Putih. Akan saya bagikan, kemudian tolong ini sebagai panduan ibu-ibu nanti di dalam berproduksi. Ada tadi sempat disinggung terkait masalah produk yang harus memiliki label halal. Ada yang ada produk juga yang wajib menggunakan PIRT, ada yang wajib juga menggunakan BPOM. Nah, itu tergantung jenis-jenis produk yang harus kita buat. Misalkan kita buat abon ikan, misalkan ikan itu sedikit resikonya. Artinya bukan hewan sembelihan dan bukan berasal dari bangkainya pun ikan laut itu halal ya. Nah, jadi resikonya sedikit, jadi gampang kita untuk ajukan halal. Kemudian kebetulan saya sebagai pendamping PPH namanya ya, proses produk halal. Artinya saya bisa menghalalkan produk ibu-ibu yang akan ibu-ibu buat ini. Saya ajukan, kemudian itu nanti disahkan oleh BPDPH dan bisa keluar terbit sertifikat halal produk ibu-ibu. Kemudian saya juga sebagai volunteer di dalam menerbitkan izin usaha. Jadi ibu-ibu misalkan ini dipatenkan, nanti bisa saya terbitkan izin usaha ibu-ibu PKK. Kemudian juga bisa saya terbitkan nanti izin edar produk ibu-ibu atau PIRT-nya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kemudian ini program sedikit terkait masalah izin PIRT itu Pak Kades, saya segera menginformasikan bahwa di tahun ini ada 2000 sekian UMKM yang dilayani secara gratis oleh Dinkes untuk penerbitan PIRT. Mungkin
nanti ibu-ibu kita ini bisa diundang atau diminta untuk ke Dikes. Nanti saya untuk dimasukkan datanya. Nanti ibu yang akan datang ke Dikes ikut pelatihan, dapat sertifikat itulah yang dipakai, yang digunakan untuk menerbitkan PIRT namanya. Di tahun ini Dikes itu ribuan sertifikat yang akan dikeluarkan tahun ini. Bulan kemarin hanya beberapa saya ajukan di Kecamatan Keruak, itu hanya 1 orang. Kecamatan Keruak yang mau, karena ini artinya gratis ya, padahal ini gratis tidak berbayar, tapi hanya 1 orang yang daftar kemarin saya. Jangan khawatir masalah itu, yang penting kesiapan ibu hadir di tempat itu kemudian menerima